Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kalau kamu ingin mengundang aku, jangan berisik. Kalau kamu ingin mengundang aku, heningkan batinmu. Bahkan ketika batinmu hening, tanpa kamu mengundangku, aku sudah hadir dalam keheningan itu. Khufi itu bisa juga diartikan hening. Khufi itu bisa juga diartikan bening. Jadi kalau ingin mengundang Tuhan, syaratnya satu, harus hening dan bening. Ayo kita minta tolong tentang sesuatu yang menjadi kebutuhan kita yang darurat. Pasti minta tolongnya kepada saudara, teman, atau paling tidak orang yang kita kenal. Jarang sekali kita minta bantuan kepada orang yang kita kenal. Jadi meminta dalam urusan duniawi saja, pasti kita meminta pada orang yang kita kenal. Nah, dalam hal ini kesadaran ini harus dibawa harusnya kepada proses permintaan kepada Allah yang namanya doa. Harusnya dibawa ke sana. Berarti syarat untuk bisa meminta kepada Allah, syarat pertama harus kenal dong kepada Allah. Yang kedua, wa khufyatan, tersembunyi. Tersembunyi berarti dalam batin. Itu sebabnya ya, pikiran, hati-hati. Pikiran itu ya, apa yang kita pikirkan itu sudah jadi doa. Dengan mengulang-ulang apa yang di dalam pikiran, itu sudah menarik yang kita inginkan ke dalam kehidupan kita. Apalagi ketika yang di pikiran itu terrealisasikan dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Makanya pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu doa. Seandainya itu diulang-ulang, itu akan tertarik ke dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjadi kenyataan. Nah, ada sebuah teori ya dari ahli fisika yang mengatakan seperti ini. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda perbuat, sesungguhnya Anda sedang menciptakan sebuah cahaya Anda. Dan cahaya itu akan mewujud menjadi realitas fisik dalam kehidupan Anda. Karena secara fisika, yang namanya cahaya itu adalah ya sebagai sumber dari segala asal benda, termasuk materi. Materi ini asal usulnya sebenarnya cahaya. Cahaya yang memiliki kepadatan ya, dan massa yang berat, itu yang kemudian disebut dengan materi. Jadi materi ini semua dari cahaya asal usulnya. Karena sesungguhnya materi ini asalnya tidak ada kan? Tidak ada. Dan kalau kita belajar tentang black hole, ya, bicara tentang teori Big Bang, ya, bagaimana ledakan semesta ini, kan sebetulnya ya semesta ini juga asalnya kosong. Terbentuknya massa yang kemudian meledak itu juga terbentuk oleh cahaya. Gitu. Jadi itu kalau ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, dilihat dari konteks, mintalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Oleh karena itu harus belajar bagaimana cara berdoa yang tersembunyi itu. Biasanya kalau tersembunyi kan pakai tahan nafas. Makanya tidak salah kalau leluhur-leluhur kita ya yang sudah maju ya dalam spiritualnya, kan mereka kadang-kadang ya ketika mendoakan sesuatu kepada kita, mereka mengambil air kemudian membaca doa itu dalam keadaan tahan nafas. Mungkin praktek itu sering kita saksikan di keluarga kita. Tapi karena kita kepintaran, kadang-kadang kita suka menjustifikasi, wah itu bid'ah gitu. Karena ilmunya kita sedikit. Padahal ya air itu punya respon yang sangat luar biasa, baik terhadap stimulus yang positif maupun terhadap stimulus yang negatif. Dan itu sudah dibuktikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Masaru Emoto yang berjudul The True Power of Water. Jadi itu satu buku tuh ya, diceritakan bagaimana respon air terhadap semua yang di luar. Baik respon terhadap kata-kata, respon terhadap tulisan, respon terhadap segala ya yang datang kepada dia. Ternyata air itu pintar baca. Pintar baca. Kata terima kasih ditulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jepang, dalam segala macam bahasa, ditempelkan di air, ternyata dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi isinya sama ucapan terima kasih, air menunjukkan perilaku yang sama. Menunjukkan perilaku kebahagiaan yang sama. Itu artinya kan dia bisa baca. Nah sekarang kita lihat diri kita. Diri kita ini kan 75% air. Tubuh kita ini. Makanya Profesor Masaru Emoto mengatakan kita ini air. Makanya hati-hati. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, itu semua terekam. Karena air itu bisa merekam data. Yang kedua, kalau ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan diartikan sebagai undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Ternyata ini level kedua. Mengundang Tuhan itu satu, harus penuh rasa hormat.
Yang kedua harus tersembunyi. Khafi itu bisa juga diartikan hening. Khafi itu bisa juga diartikan bening. Jadi kalau ingin mengundang Tuhan, syaratnya satu, harus hening dan bening. Bagaimana kalau gitu? Mengundang Tuhan di tempat yang sepi? Bagaimana kalau kita berada di tempat yang ramai butuh Tuhan? Hening yang dimaksud di sini bukan sepi dari bisingnya suara-suara duniawi. Tetapi hening di sini artinya adalah istirahatnya pikiran. Istirahatnya dari pikiran untuk memaksa Tuhan agar Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Keheningan itu yang perlu dicapai oleh kita. Itu. Jadi mengundang Tuhan yang pertama harus tadoru. Penuh rasa hormat. Mohon maaf, kita mengundang ya teman kita lah, setara dengan kita. Mohon maaf, rumah kita dibereskan, menyiapkan makanan kesukaan teman kita. Pasti itu kan? Mengundang atasan kita, misalkan di kantor, pasti kan akan cari informasi. Atasan kita ini sukanya makannya apa? Betul nggak? Suka buahnya apa? Kan gitu. Pasti mencari yang disukai kan? Supaya apa? Supaya saat dia datang merasa dimuliakan dan terhormat. Sekarang Bapak Ibu mau mengundang Allah. Apa persiapannya? Ayo. Suka nggak mengundang Allah? Kan pengen kan Allah hadir di dalam diri kita, betul nggak? Kan kita ingin mengatakan, ya Allah, aku rindu padamu. Aku ingin menatap kemuliaan wajahmu. Aku ingin menyentuhmu, aku ingin memelukmu. Mungkin bahasanya macam-macam ya. Tapi intinya kan kerinduan kepada Tuhan. Apakah cukup dengan kata-kata itu tanpa persiapan untuk kehadirannya? Tidak cukup. Karena kita harus menyiapkan untuk kehadirannya. Cari dulu informasi. Apa sih kesukaannya Allah? Apa kesukaan Allah? Kesukaan Allah itu bersih. Apalagi kesukaan Allah? Kesukaan Allah itu suci. Apalagi kesukaan Allah? Ya, damai, tenang, tentram, ya, bahagia, indah. Itu kesukaan-kesukaan Allah. Wangi, sabar, penuh cinta kasih, luas. Itu kan? Yang itu yang kemudian digambarkan menjadi Asmaul Husna. Makanya Asmaul Husna sudah ditulis di tangan kiri kanan kita. Di tangan kanan kita ada angka 18, di tangan kiri kita ada angka 81, dijumlahkan 99. Itu sebetulnya informasi dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya gini kata Allah. Kalau kalian mau mengundang aku, lakukan saja 99 sifatku. Itu yang paling aku senangi. Makanya di Quran ada kata-kata ya, undanglah Allah dengan Asmaul Husna. Lagi-lagi kita salah kaprah, dibaca, diucapkan, tetapi tidak diselami sebagai sebuah karakter Allah yang harus muncul dalam diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kalau kamu ingin mengundang aku, jangan berisik. Kalau kamu ingin mengundang aku, heningkan batinmu. Bahkan ketika batinmu hening, tanpa kamu mengundangku, aku sudah hadir dalam keheningan itu. Sudah bisa hening belum? Ini masalahnya. Makanya lalu orang yang menggunakan berbagai macam cara untuk menghadirkan Allah. Kadang-kadang pergi ke gunung, bertapa, mencari keheningan. Itu sebetulnya latihan awal hening. Tetapi itu cuma latihan. Kalau kita hening di gunung, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Kalau kita hening di gua, jangan bangga dulu. Karena hening yang sesungguhnya itu adalah pikiran kita istirahat walaupun di tempat yang ramai. Itu hening yang diinginkan Allah. Karena kita tidak mungkin lari dari kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Barangkali itu gambarannya. Bagaimana prakteknya? Tentu saja tidak semudah kata-katanya. Karena membuat pikiran menjadi hening itu memang perlu latihan. Kembali lagi kepada tadi ya, di episode yang pertama, pikiran sadar itu ya, ketika sering melakukan ya aktivitas yang buruk dan berulang-ulang, maka aktivitas buruk di pikiran sadar akan terlempar ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menjadi penuh dengan sampah-sampah spiritual. Dan sampah itu yang membuat seseorang menjadi sulit untuk hening. Makanya ya, ada upaya-upaya khusus. Ada orang yang ikut hipnoterapi misalnya. Kemudian dibimbing dengan afirmasi supaya semua energi-energi yang buruk di dalam dirinya itu bisa keluar. Ingat, energi itu tidak bisa dimusnahkan.
Bagaimana supaya energi itu bisa tidak berdaya? Supaya tidak berdaya, ruang pikirannya diluaskan, bukan energinya yang dibuang. Itu sebabnya banyak yang coba ya mengusir energi kemarahan dari dalam dirinya, tidak berhasil. Karena nggak ngerti, energi itu secara fisikal tidak mungkin diciptakan dan tidak mungkin dimusnahkan. Energi itu bersifat kekal, tersimpan di dalam. Bagaimana supaya tidak berdaya? Luaskan pikiran. Sebesar apapun energi kemarahan, kalau luas pikirannya, tidak akan mudah untuk menjadi ledakan. Itu teorinya. Nah, ini juga pemikiran-pemikiran seperti ini harus disadari, ya. Marilah kita latih agar pikiran sadar kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang kemudian akan terlempar ke dalam pikiran bawah sadar. Itu sangat memudahkan. Kalau itu sudah terlanjur karena kita dulu nggak tahu ilmunya, gampang. Nanti saya akan bimbing. Ya, dengan sugesti, dengan afirmasi itu bisa, ya, bisa tidak berdaya itu, ya, bisa. Dan itu lebih cepat ya perubahannya, ya, ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang mekanistik tanpa sebuah kesadaran. Jadi itu dua versi. Pertama, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, bisa diterjemahkan mintalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Yang kedua, ya, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Dua-duanya sudah saya jelaskan secara detail dan sekarang tinggal kita praktek. Gimana caranya meminta, gimana caranya mengundang. Baik, itu ya, bisa dipahami? Baik, silakan ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya Anda Guru. Saya ingin bertanya, mengapa kata surga di dalam Al-Quran itu selalu diikuti dengan kata air? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Mungkin jarang ya yang memikirkan sebuah, biasanya gini, apalagi dalam kitab suci. Apa saja yang kita dalam kitab suci, sebuah pernyataan udah benar aja, diyakini saja, gitu kan? Kan biasanya begitu. Padahal kita juga diberi izin sebetulnya untuk mengembangkan pemikiran kita, supaya apa yang menjadi statement itu menjadi ilmu yang pragmatis, sehingga mudah diamalkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Memang di dalam Quran, setiap kata surga selalu diikuti dengan mengalir di dalamnya air. Kalau ada kata jannah, berikutnya jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, selalu diikuti dengan di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah ini ya, kalau dikupas secara tuntas, kita harus bicara tentang konsep air secara sains. Baik, sekarang supaya mudah, saya menggunakan bahasa yang sederhana. Setidak-tidaknya kita pernah nggak melihat rumus molekul air? Ini sains ini. Rumus molekul air ya, itu kan H-nya ada 2, O-nya 1. Jadi ditulis H2O. Ini air murni. Nah, air-air yang kita minum ya, seperti misalkan air mineral dan lain-lain, itu tidak murni H2O itu. Tidak murni H2O. Itu sebetulnya air yang sudah di dalamnya ada macam-macam, ya, ada macam-macam unsur lain, termasuk mineral. Makanya disebutnya juga air mineral. Nah, mineral tentu saja banyak sekali. Ada unsur besi, ada unsur timah, aluminium dan lain-lain. Itu sebabnya banyak sekali ya teknologi-teknologi air yang non mineral, yang disebut dengan RO, reverse osmosis. Jadi si mineral-mineralnya itu tidak diizinkan masuk, ya. Dan ada riset yang paling baru tentang air, ya, di mana hanya mineral-mineral tentu saja yang diloloskan. Lalu ya disaring dan saringannya itu dibuat, kalau mineralnya ini lolos, berarti saringannya dibuat sedemikian sehingga mineral tertentu lolos. Bahkan mineral yang paling bagus sebetulnya untuk tubuh itu bukan mineral yang berasal dari tanah. Itu mineral yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau kita makan sayur banyak, makan buah banyak, sebetulnya mineral yang ada di tumbuhan dan air itu sudah jauh lebih bagus menurut riset seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kadar mineral air kan banyak yang kemudian dikurangi dengan menggunakan teknologi filter namanya reverse osmosis, teknologi RO. Ya, itu ya. Apalagi mohon maaf ya, air Zam-Zam itu kan itu murni menggunakan teknik filterisasi di dalam tanah, di dalam batuan. Kalau itu murni langsung diminum, mineralnya terlalu tinggi. Makanya menurut para ilmuwan, air Zam-Zam itu bisa sampai 900 ppm. Ya, mineralnya. Sedangkan kita kan biasa dengan air di bawah 100 ppm.
Mohon maaf ya, makanya kalau yang tidak mengerti, nyampe di sana kebanyakan minum air zam-zam, ya, cuman karena sugestinya adalah berkah, mungkin sehat-sehat saja. Tetapi yang sugestinya tidak ada, kemudian minum banyak, biasanya mengalami masalah ya dengan ginjal. Ini soal air. Jadi rumus molekul air itu H2O. Sekarang kalau kita mau jujur, H itu apa? Hidrogen. Hidrogen unsur apa? Hidrogen itu unsur api. Oksigen unsur apa? Unsur api. Makanya kalau ada kebakaran, kan disebutnya juga peristiwa oksidasi. Syarat untuk terjadinya pembakaran di mesin mobil saja harus ada oksigen, betul? Ayo Bapak Ibu, ya. Kalau periksa mobil ke bengkel, biasanya apa yang diganti? 1 filter oli, 2 filter udara. Betul nggak? Kenapa filter udara harus diganti? Kan ketika mobil itu jalan, kan udara masuk lewat filter. Ketika lewat filter, kemudian dimasukkan ke karburator. Di karburator, udara itu dioplos dengan bahan bakar. Bisa bensin, bisa yang lain. Itu dioplos. Setelah dioplos di karburator, dikarburasi namanya, itu baru ditiupkan ke ruang bakar. Sampai di ruang bakar itu sudah banyak itu udaranya. Karena untuk terjadinya proses pembakaran harus ada oksigen. Oksigen itu unsur pertama untuk terjadinya proses oksidasi. Ini sains. Saya bahas dulu sainsnya supaya ngerti. Baik, kalau gitu. Hidrogen unsur apa? Unsur api. Oksigen unsur apa? Unsur api. 2 unsur api ketika berpadu malah jadi air. Betapa hebatnya Allah, sang arsitek yang agung. Dua-duanya unsur api, tapi ketika berpadu itu jadi lembut. Jadi lembut. Jadi air. Bahkan air kan bisa meredam api. Air bisa mematikan api, betul nggak? Padahal dalam air sendiri itu unsurnya unsur api. Jadi sebetulnya boleh dikatakan ya, air itu sebetulnya anti api yang berasal dari api juga ketika berpadu. Nah, apa pelajaran yang pertama bisa kita lihat dari situ? Dulu sejarahnya unsur api, kok sekarang menjadi unsur air ketika berpadu dengan harmonis. Jadi begini maksud saya. Kan bisa jadi kita ini lebih sering kan tinggal dalam neraka, dalam unsur api, betul nggak? Kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyesal dan lain-lain. Itu kan unsur-unsur api. Nah, ketika unsur-unsur api itu kan energi. Kita kelola sedemikian rupa, itu bisa menjadi energi yang sangat luar biasa. Jadi tidak pernah ada orang yang tidak pernah tinggal di neraka. Neraka yang saya maksud adalah yang tadi. Kegelisahan itu neraka. Kemarahan itu neraka. Penyesalan itu neraka. Kesedihan itu neraka. Betul nggak? Karena bosan tinggal di situ. Lalu kita mencari cara. Lalu mencoba untuk memanage seluruh unsur-unsur api ini agar menjadi sebuah kesejukan. Jadi jawaban saya yang pertama, kenapa di surga banyak kata-kata air? Sebetulnya air itu asal usulnya adalah api. Jadi sebetulnya api yang sudah di-manage sedemikian rupa sehingga menjadi kelembutan. Ayo, apakah ada orang yang langsung bijaksana? Enggak ada. Mungkin pernah tidak bijaksana, tetapi dengan ketidakbijaksananya itu neraka tuh, ya. Dia merasa tidak nyaman. Ternyata dampak dari tidak bijaksana itu begitu banyak dampaknya. Lalu dia memilih untuk meninggalkan ketidakbijaksanaan itu. Makanya tadi yang saya bilang, sepanjang kita tidak pernah melakukan kesalahan, mungkin kita juga tidak tahu cara baru. Jadi kesalahan itu sebetulnya adalah hadiah untuk mengantarkan kita pada cara baru. Itu sebabnya jangan kecil hati. Karena tadi saya bilang, di ruang pembelajaran itu tidak ada salah. Yang ada itu belum benar. Karena kan ruang ini terus berjalan. Ruang berjalan terus, waktu berjalan terus. Karena kehidupan itu pada hakikatnya adalah aliran sungai ruang dan waktu. Makanya saya membuka tadi ya pencerahan kita hari ini dengan statement yang semacam itu. Yang kedua, surga itu kan lambang dari cinta. Betul? Cinta itu adalah kesejukan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesucian, kebersihan,
kemuliaan, itu semua terkumpul di situ. Sekarang mari kita belajar tentang air. Coba lihat, kalau ada banjir di sebuah tempat, nggak usah disebut tempatnya, biar nggak ada yang tersinggung. Permanen nggak banjirnya? Enggak. Banjir itu kejadiannya gimana? Banjir itu kan gara-gara, satu, jumlah air yang datang tidak sebanding dengan volume sungai yang disediakan. Satu. Yang kedua, jumlah air yang datang sebanding dengan sungai yang disediakan, tapi sungainya terhambat oleh ranting, oleh sampah, dan lain sebagainya. Tapi lihat air. Dihalangi apapun, selalu mencari cara untuk terus bergerak. Betul? Kenapa? Karena dia lembut. Karena dia lembut, dihalangi apapun, dia tidak pernah berhenti, terus mencari cara. Jadi, kalau orang sudah tinggal dalam surga, harusnya dia selembut air. Penghalang sebesar apapun tidak pernah membuat dia menjadi putus asa. Dia terus mencari jalan untuk mengalir. Karena tujuan utamanya adalah samudra yang sangat luas. Itu. Ayo sekarang kita ambil pedang yang paling tajam. Kita belah itu air pakai pedang. Set. Bisa terbelah? Kenapa tidak terbelah? Karena lembut. Ayo sekarang saya tanya, mohon maaf, kita nih ahli surga atau bukan? Insya Allah ya, baik. Ahli surga itu lembut. Dibelah dengan apapun tidak pernah terkoyak. Jadi pertanyaan saya, kita kalau disakiti terkoyak gak? Dimarahin terkoyak gak? Ada masalah terkoyak gak? Ya, boro-boro pedang, pisau tumpul saja sudah membuat kita berdarah-darah dan terkoyak. Berarti belum lembut. Ciri yang mudah terkoyak itu nggak lembut. Ayo kalau nggak percaya, ambil sepotong batu, pukul, belah, belah. Ambil sepotong genteng, pukul, belah, belah. Ambil satu buah tehel, pukul, belah, belah. Besi, gergaji, patah, patah. Baja, ya, digerinda, berubah, berubah. Tapi air mau digergaji besi, mau digerinda, mau pakai pisau, mau pakai silet, setajam apapun, dia tidak pernah terluka. Kenapa? Lembut. Itulah pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa di Quran itu setiap ada surga selalu mengalir air? Kalau tidak dijelaskan seperti ini, nggak ngerti. Tahu-tahu kita ngaku aja ahli surga. Betul nggak? Saya sholat sudah, tapi keras. Saya haji umroh sudah berkali-kali, tapi keras. Semua yang keras itu mudah untuk dipisahkan. Ayo. Gedung-gedung bertingkat yang sedang dibangun ya di seluruh negeri ini. Jalan-jalan yang sedang dibangun di seluruh negeri ini, di mana kekuatannya? Bukan pada besi, karena besi keras. Bukan pada semen, karena semen keras. Bukan pada batu, karena batu keras. Setiap yang keras mudah untuk diubah. Yang tidak bisa diubah adalah yang lembut. Maka Allah tidak menyebut dirinya maha keras, tapi dia menyebutnya Al-Latif, maha lembut. Makanya Al-Latif menjadi puncaknya, jantungnya Quran. Kalau kita baca Quran, di bagian tengahnya Quran, itu ada kata-kata wal yatalatop. Itu di Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Tepatnya di situ wal yatalatop. Wal yatalatop wala yus'iranna bikum ahadan. Luar biasa. Merinding itu kalau baca itu. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut dan jangan banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara tandanya belum lembut. Orang yang sudah lembut, sudah bijaksana, sudah paham, dia tidak banyak bicara. Dia tidak mengatakan lu salah, enggak, belum benar. Karena dia tahu itu belum benar, maka dia tidak komentar. Suatu saat juga di ruang dan waktunya, seiring dengan aliran sungai kehidupan, dia akan menjadi lembut. Tidak ada. Di ruang belajar tidak perlu ada penghakiman. Jadi kalau guru kemudian marah kepada siswanya sampai dijewer gara-gara tidak bisa ya mengikuti pelajarannya, ini guru harus ditegur. Kenapa? Dia yang salah ngajarnya nggak benar, yang disalahkan siswanya. Ingat,
Kalau guru itu diajarkan yang namanya pedagogik. Yang diajarkan namanya psikologi perkembangan. Apa maksudnya belajar psikologi perkembangan? Ini saya kasih tahu. Bapak Ibu, ada berapa orang di ruangan ini? Apakah setiap orang di ruangan ini mencapai hasil yang sama setelah dikasih pelajaran yang sama oleh saya? Kan tidak. Kenapa? Karena setiap manusia di ruangan ini itu diciptakan Tuhan untuk peran yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, karena setiap manusia itu unik, tidak bisa disamakan. Jadi kalau guru kemudian ingin semua siswanya memahami yang sama di saat yang sama dengan pelajaran yang sama, dia nggak ngerti karakteristik peserta didik. Tidak layak jadi guru. Tapi banyak nggak yang kayak gitu? Ya itu, rusaknya dunia pendidikan itu karena banyak yang malpraktek pendidikan. Cuman malpraktek pendidikan itu nggak kelihatan seperti malprakteknya di rumah sakit. Kalau dokter melakukan kesalahan, besok sudah pasti dituntut. Apalagi kalau sampai mati. Berat, karena berhadapan dengan orang-orang hidup. Ya. Tapi kesalahan guru nggak kelihatan. Kesalahannya itu nanti. Misalkan gini, ketika siswa bertanya, kemudian guru marah, besok siswa mau nggak bertanya lagi? Enggak. Besoknya mau nggak bertanya lagi? Enggak, kecuali udah diganti guru. Tapi kan dia 6 bulan atau 1 tahun. Paling tidak dia ngajar di kelas yang sama 1 tahun. 1 tahun dia berhenti tidak bertanya. Sebetulnya itu merupakan sebuah kehilangan yang luar biasa. Kenapa? Tapi pernah gak ada orang tua yang memperhatikan anaknya? Kenapa anak saya kok murung? Dulu rajin bertanya kok sekarang tidak? Jarang. Makanya jarang kan guru kemudian diajukan ke pengadilan karena malpraktek. Padahal yang malpraktek banyak. Termasuk juga guru ngaji barangkali ya. Menanamkan kebencian di mana-mana dianggap sudah berhasil. Padahal itu kan salah. Itu menanamkan adrenalin. Harusnya ngajar itu menanamkan dopamin, serotonin, zat-zat yang membahagiakan. Makanya belajar itu harus bahagia, ya. Coba senyum dulu Bapak Ibu, ya. Senyum dulu. Karena ciri pengajian yang bagus itu, ya, siswanya, pesertanya senyum. Jadi kalau habis ngaji dengan saya, kemudian banyak adrenalinnya di sini, malah keluar dari ruangan ini kayak uka-uka, itu berarti itu pengajian sesat itu. Dan pengajian yang benar itu harus bahagia. Sampai di situ mengerti kenapa air. Apalagi sifat air berikutnya. Oh, sifat air luar biasa. Siapa saja yang tersentuh air yang mau mati bukan hidup? Ayo. Di rumah kita begitu banyak tanaman, mau mati disentuh air, hidup. Karena air itu sumber kehidupan. Siapa ahli surga? Siapa saja yang mengklaim dirinya ahli surga bisa membangkitkan seluruh jiwa-jiwa yang mau mati. Begitu nggak kita? Begitu nggak kita? Datang kemanapun membuat suasana jadi bergairah. Datang kemanapun membuat orang-orang yang putus asa menjadi tidak putus asa. Datang kemanapun membuat semua orang yang kehilangan semangat, semangat lagi. Karena membawa air sebagai sumber kehidupan. Luar biasa. Kalau diteliti lagi lebih dalam lagi, sifat air itu luar biasa. Coba, air itu punya sifat anomali. Ini sains, supaya ngerti sedikit. Agak sulit ya sedikit, tapi coba konsentrasi supaya mengerti. Kalau suhunya turun dari 4 derajat sampai 0 derajat, turun suhunya, semua material di semesta ini kalau turun suhunya dia menyusut. Kalau naik suhunya, dia memuai. Tapi air, begitu turun suhunya dari 4 derajat ke 0, dia memuai. Makanya saat dia jadi es, volumenya membesar untuk massa yang sama. Makanya massa jenisnya menjadi kecil. Itu sebabnya, perhatikan, tidak ada es batu yang tenggelam. Betul nggak? Sadar nggak Bapak Ibu? Kalau lagi beli es jeruk, nggak sadar. Karena dianggap itu fenomena biasa aja, biasa aja. Tetapi kalau sadar memperhatikan itu, aduh subhanallah, bisa meneteskan air mata. Bisa menangis. Saya kalau ngajar fisika di kelas, mahasiswa bisa menangis. Kenapa mahasiswa malah ketawa-ketawa? Karena nggak nyampe, nggak disentuh dalamnya. Allahu Akbarnya nggak disentuh. Coba kalau kita sentuh. Kamu tadi beli es batu, masukkan ke dalam air, kan mengapung. Betul? Sekarang kita pergi ke kutub utara. Bayangkan, kalau es di kutub utara tidak mengapung, berarti es akan turun ke bawah. Air yang dari bawah kedesak ke atas. Jadi es lagi. Turun ke bawah. Yang dari bawah naik ke atas. Turun lagi. Apa yang terjadi? Proses menjadi es. Itu bukan hanya di permukaan. Jadi es sampai bawah.
Bagaimana nasib ikan? Berapa ribu jenis binatang yang harus mati? Tapi Tuhan membuat suhu air, membuat volume air dari 4 derajat ke 0. Dia suhu turun, tetapi dia mengembang volumenya, tidak menyusut. Sebaliknya dari 0 ke 4 kalau dia naik, justru air itu menyusut. Luar biasa. Itulah dia arsitek yang luar biasa. Apa yang terjadi? Lihat, pernah lihat nggak di televisi? Ya, di apa namanya siaran apa tuh tentang semesta ini? National Geographic misalkan. Perhatikan, beruang ngelubangi es, nyelam dia, betul nggak? Dapat ikan tuna kan? Begitu ke permukaan, dia dapat ikan. Kenapa? Ternyata di bawah es itu cair. Karena es mengapung dalam air. Jadi proses ya membatunya tidak terjadi sampai bawah. Cukup di permukaan saja. Luar biasa Allah. Bayangkan kalau air sifatnya sama dengan material yang lain. Ketika naik suhunya, naik juga volumenya. Ketika turun suhunya, menyusut juga volumenya. Secara saintifik, betapa banyak yang harus mati. Itu saja luar biasa. Betul? Ayo, Bapak Ibu, masak pakai apa? Pakai air. Betul nggak? Pakai air. Bikin kopi, bikin susu, pakai apa? Karena dia pelarut yang sangat baik. Karena dia pelarut yang sangat bagus, maka air menjadi unsur membantu kita untuk selalu bersih. Bukankah Bapak Ibu? Kalau mau mandi, air dulu. Setelah itu kemudian apa? Sabun. Tubuh kita yang asam gara-gara kita capek bekerja, begitu dikasih air plus sabun, apa yang terjadi? Keasamannya dikasih basa berubah jadi netral. Habis mandi Bapak Ibu kelihatan menjadi segar lagi. Betul? Berarti kalau gitu air apa? Menyegarkan, menetralisir yang asam menjadi netral. Dibantu oleh sabun. Tapi dia pelarut yang sangat baik. Subhanallah. Jadi kalau 2/3 semesta ini, bumi ini adalah air. Waktu kita lahir ke alam dunia, waktu kita diciptakan Allah pertama kali 96% air. Waktu kita jadi bayi 85% air. Lahir ke dunia 75% air. Harusnya kita ini surga. Harusnya. Jadi kalau manusia itu gampang marah, pendendam, itu lupa kalau di dalam tubuhnya ada surga, ada air. Jadi sebetulnya kenapa kata-kata di surga itu ada air? Supaya kita sadar, surga itu bukan di sana, surga itu ini. Paham sekarang? Paham sekarang? Inilah surga. Bukankah 70% air? Subhanallah. Kalau saya urai lagi, apalagi saya ungkap misteri air, kenapa dia bisa menyimpan data, kenapa air bisa merekam data, nggak akan cukup 2 jam. Kuliahnya harus 6 bulan itu, paling tidak 6 SKS. Makanya air itu merupakan fisika yang paling sulit. Kalau belajar fisika yang paling mudah, ambil. Mau belajar gas atau padat? Makanya, mohon maaf ya, di perguruan tinggi, jarang yang mengambil tesis tentang air. Karena air itu paling sulit. Kalau gas, ekstrim. Kalau padatan, ekstrim. Tapi kalau air, sifatnya antara gas dan padatan. Karena 2 sifat ini menyatu dalam air, sulit fisikanya. Akan berhadapan dengan matematika yang sangat ruwet. Gitu. Makanya jarang yang mengambil fisika eksperimen air. Sulit. Ada kejadian itu. Jadi bapak saya cerita. Bapak saya itu seorang montir mekanik, almarhum. Jadi bapak saya itu ya kedatangan pasien membawa truk ya. Itu mesinnya tuh jebol. Mesinnya tuh jebol. Belah mesin jadi 2. Ditanya sama bapak, "Ini mobil dari mana?" Ternyata sopirnya ngasih laporan, "Tadi ada banjir, Pak. Saya paksakan lewat. Rupanya air kesedot lewat knalpot, masuk ke ruang bakar. Begitu masuk ke ruang bakar, dikompresi oleh piston. Harusnya dikompresi itu gas, ini yang dikompresi air. Kalau gas dikompresi, kayak balon ditekan berubah nggak volumenya? Berubah. Coba balon isi air, ditekan-tekan, nggak bisa berubah volumenya. Makanya air itu disebutnya incompressible, susah dikompresi, susah berubah. Itulah pendirian air. Jadi kalau ahli surga itu susah berubah. Kalau sudah punya pendirian, dia punya pendirian, prinsip. Persis kayak air, incompressible, tidak mudah diubah.
walaupun ditekan dengan tekanan yang besar, air tidak mudah berubah volumenya. Apa yang terjadi? Begitu didesak oleh piston, bukannya air yang berubah volumenya, pistonnya yang kemudian patah dan mesinnya belah dua. Bayangkan, ruang bakar itu kalau lihat mesin, itu begitu kokohnya, itu baja, itu bisa belah oleh air. Berarti ada apa di situ? Ada kekuatan, betul? Ini kalau saya cerita air terus, ini nggak selesai-selesai kuliah kita. Luar biasa. Itu pengalaman nyata. Dari situ saya dapat pelajaran. Itu waktu kecil Bapak cerita itu. Begitu saya belajar tentang air, oh ini yang diceritakan Bapak dulu. Cuman Bapak saya kan bukan ahli fisika. Montir di kampung. Jadi waktu itu tidak memberikan analisa. Kenapa bisa belah mesinnya seperti itu? Nah sekarang analisanya saya kasih Bapak Ibu. Analisanya begitu. Air itu daripada dikompresi dia berubah bentuk, yang mengkompresinya yang berubah. Nih saya kasih tahu. Ini air, ahli surga. Kalau kita punya prinsip, diganggu dari luar dengan tekanan apapun, yang akan kalah tuh yang mengganggu. Itu ahli surga. Ahli surga itu riang, gembira, tenang, tidak mudah ya terkena tekanan. Persis seperti air. Luar biasa air. Pertanyaannya juga luar biasa. Nah, saya bilang luar biasa pertanyaan ini karena apa? Ini kalau diurai terus ya tentang air ini sangat luar biasa. Makanya hati-hati ketika memasukkan air ke dalam tubuh. Ya, baca basmalah, doakan dulu, bilang terima kasih air, itu aja. Aku mencintaimu, nggak apa-apa. Ya, kata-kata itu akan membuat struktur kristal air menjadi sangat luar biasa. Diamond, ya, heksagon. Dan saat dimasukkan ke dalam tubuh, 75% air yang dalam tubuh akan ikut kristal air yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya jangan sepelekan, ya. Kalau ada orang tua dulu minta doa, anaknya pengen mau ujian, minta air, didoakan sama orang tua, kasih. Jangan anggap sepele itu, bukan bid'ah itu. Ya, itu sains. Kalau ada yang bilang bid'ah itu nggak ngerti sains, nggak ngerti agama itu. Bisanya menilai aja, menilai orang lain salah. Itu sebab ini ruang belajar tidak ada salah dan benar. Yang ada itu belum benar. Ya, gitu. Ada nggak orang baik, orang buruk? Nggak ada orang buruk. Yang ada itu belum baik. Ada nggak orang bodoh, orang pintar? Nggak ada. Yang ada itu belum pintar. Paham? Sekarang mengerti? Coba bawalah kesejukan ini ke dalam hidup. Mulailah gunakan kata-kata yang sejuk tadi. Sebenarnya kamu itu nggak bodoh, belum pintar. Ya kan? Di ruang dan waktunya pasti. Makanya di dunia pendidikan ada yang disebut dengan cooperative learning. Cooperative learning diterjemahkan sekarang jadi belajar kelompok, ngobrol. Cooperative learning itu artinya apa? Di situ harus ada satu siswa yang pintar. Guru ngasih modul kepada siswa yang pintar. Dia ngasih ya asistensi itu kepada siswa-siswa yang belum pintar. Sehingga nanti mencapai hasil yang sama. Itu namanya belajar kooperatif. Kooperatif itu artinya bekerja sama untuk mencapai hasil yang sama. Sebetulnya kita itu dalam hidup harus cooperative learning. Makanya tadi saya bilang, sebetulnya kita itu harus sadar bahwa semua di ruang kehidupan ini tidak ada musuh, yang ada tuh mitra. Mitra untuk cooperative learning. Makanya kita harus bermitra. Ya, suami istri harus bermitra. Gitu. Bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan spiritual yang sama. Ya, mohon maaf ya, ada seorang ilmuwan yang menyatakan ya, sebuah perkawinan kalau hanya berorientasi pada kenyamanan fisik, lalu tidak ada pertumbuhan spiritual di sana, tidak layak untuk dipertahankan. Sebuah perkawinan walaupun kelihatan amburadul dan tidak ada kenyamanan fisik, tetapi ada pertumbuhan spiritual dan tumbuh dua-duanya secara bersama, layak untuk dijaga. Agak berat ini, ya. Agak berat memang. Ya, saya lihat wajah-wajah yang berat semua di ruangan ini. Ya. Dan kalau tahunya dari dulu mungkin ya nggak jadi ya. Tapi karena baru tahu sekarang, jadi baru kepikiran ya. Tahu nggak? Jadi sebetulnya ya kerjasama bermitra itu tujuannya saling menguntungkan.
Saling menguntungkan. Dan puncaknya perkawinan itu sebetulnya bukan kenyamanan fisik. Karena apa? Mohon maaf sekali lagi, ya. Seiring dengan usia, yang bersifat fisik itu justru mulai kita tinggalkan. Betul bukan? Ya, nih ya. Ini cocok sekali saya ngomong di sini, wajah-wajahnya kelihatan udah pada meninggalkan itu, ya. Kan yang munculnya itu udah bukan cinta lagi, tapi kasih sayang. Itulah mawadah warohmah tuh di situ. Jadi awal-awal tidak mawadah warohmah. Mawadah warohmah itu adalah hasil akhir kalau bisa siap menerima perbedaan. Kalau tidak siap menerima perbedaan dari pasangan yang sungguh-sungguh sangat berlawanan, namanya juga pasangan. Pasanganmu tidak ada yang sama, pasti berlawanan. Makanya ada yang mengeluh sama saya, Pak, saya dengan suami saya ini beda banget berlawanan. Lah itu namanya juga pasangan. Gak sadar kalau itu pasangan. Pengennya disebut pasangan hidup, tetapi begitu berlawanan gak mau, kan aneh. Itu karena kesadaran. Ini soal bahasa ini. Karena kita terbiasa ngomong tanpa tanggung jawab. Jadi biasanya ngomongnya ngelantur jadinya, ya. Makanya doanya pun pasti mudah-mudahan. Ya kan? Iya, belajar agama doanya mudah-mudahan, ya itu nggak akan dikabul, ya. Mudah-mudahan itu sulit, ya. Setiap kata dalam bahasa Indonesia diulang 2 kali pakai akhiran an, itu berarti bukan beneran. Jadi kalau doa pakai mudah-mudahan udah jelas itu pasti nggak dikabul. Kenapa? Karena sulit mudah-mudahan itu. Maka ganti dengan semoga, ya. Jadi saya doakan nih Bapak Ibu, ya. Semoga bisa bermitra dengan seluruh mitra-mitra spiritual di semesta ini, ya. Dan mitra spiritual itu tidak selalu memberikan jaminan untuk kenyamanan fisik. Ya, makanya kelihatan ya wajahnya berdarah-darah. Belum punya ilmunya. Kalau udah punya ilmunya ya tadi kayak air, sudah kuat, sudah lembut, ya udah. Makanya tiang-tiang beton itu, ya, besi dan lain-lain itu menjadi hebat, menjadi beton yang kuat. Itu karena ada air. Kalau nggak ada air, tidak jadi membangun. Betul nggak? Besi dicampur semen, dicampur pasir, nggak pakai air. Ayo, jadi apa? Jadi sendiri-sendiri. Makanya yang keras dengan yang keras itu biasanya sendiri-sendiri. Tapi ada yang lembutnya, baru menyatu. Jadi kalau di keluarga itu ada yang keras, maka pasti Allah akan mengutus yang lembut. 1 atau 2 untuk menyatukan. Dalam hidup juga begitu, ya. Yang keras itu juga memang perlu, ya. Ya. Tapi yang lembut juga perlu. Makanya nggak usah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang keras. Yang ada tuh belum lembut. Ya. Nggak ada yang keras, yang ada belum lembut. Ini udah 2 pertanyaan, ya. Subhanallah. Baik, luar biasa pertanyaannya. Silakan. Ada pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ayah, dalam sholat ada bacaan tasawuf awal dan tasawuf akhir yang menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Apakah itu tujuannya Ayah? Mohon penjelasannya. Baik. Wah, ini sebetulnya ya, kalau kita tahu kedalaman dari doa tasyahud awal dan akhir ini, aduh, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kasih gambaran sedikit. Setiap kita yang ada di sini itu punya ruh sendiri-sendiri. Dan ruh itu menjadi guru sejati bagi jiwa kita masing-masing. Dan jiwa ini diberi akses untuk menuju kepada ruh lewat jiwa yang lebih tinggi, diri yang lebih tinggi. Kalau dalam Islam barangkali disebut Nur Muhammad. Jadi jiwa itu adalah nur insani, penghubungnya Nur Muhammad, dan yang dihubungi ini namanya Nurullah. Makanya di Quran dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari 3. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 73. Berat itu ayat itu, berat kalau di pesantren, berat. Makanya nggak usah terlalu serius. Nanti juga ada ruang dan waktunya. Nggak ada yang bodoh kan? Ya, belum pintar. Nggak ada yang nggak ngerti, ya, belum mengerti. Nanti juga ada saatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata si jiwa ini bukan hanya bisa mengakses ruhnya sendiri, tapi dia juga bisa mengakses ruh-ruh dari yang lain. Kenapa? Coba lihat. Kenapa di Quran banyak cerita nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad? Bagaimana cerita itu bisa sampai pada Nabi Muhammad, padahal tidak hidup sejaman dengan beliau? Artinya,
Artinya, Nabi Muhammad kan bisa mengakses. Ketika jiwa mengakses ruhnya sendiri, itu dalam bahasa psikologi, itu yang disebut dengan proses intuisi. Tapi ketika jiwa itu bisa mengakses ruh-ruh yang lain di luar dirinya dalam sebuah medan ruh, itu yang disebut dengan jalur intuisi. Jadi proses intuisi itu persis seperti orang yang ingin makan, tapi masak dulu. Kalau jalur intuisi persis seperti orang yang ingin makan, langsung angkat telepon. Ya. Jadi masaknya cukup pakai ini aja. Ya datang kan, GoFood. Makanan sudah siap sedia disantap. Betul nggak? Oke. Nah, ini. Sekarang mari kita lihat. Hafal ya? Bisa ya? Tasyahud awal bisa ya? Banyak itu varian-variannya. Tapi saya akan bacakan yang paling ya, yang paling saya rasakan paling kuat itu energinya. Tasyahud awalnya begini. At-tahiyatulillah wassolawatu watthayyibah. Kan gitu. Terus Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu tasyahud awal. Kalau diartikan, at-tahiyatulillah, segala kehormatan untuk Allah. Wassolawatu wattaibah, hubungkan aku ya Allah dengan segala kebaikan. Bagus nggak doa itu? Kalau Bapak Ibu membaca doa itu dengan kesadaran di pikiran sadar, itu akan menjadi nilai permanen di subconscious mind. Tapi kalau baca itu cuman sekedar baca, dan setelah itu sombong karena sudah sholat, lalu memikirkan orang lain yang nggak sholat, menjas orang lain yang nggak sholat, itu nggak sholat. Berhenti deh yang kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Itu buruk sekali. Oh bukan buruk, belum baik.